lewat jalur politik tadi. Politik, ya mungkin banyak yang bilang politik A, B, C, kotor, bersih. Ya tergantung kita ya yang menyikapi. Nah, kalau kita di jalur yang bersih, kita di jalurnya, kita aman-aman. Nggak ada kita, ya saya bilang tadi, singguk kanan, singguk kiri, nggak ada lagi. Gitu. Kalau tujuannya sudah fokus untuk mengabdi dan untuk memajukan Kerinci ini, ya sikut kanan, sikut kiri itu ya no problem. Iya, no problem. Boleh sikut-sikut kanan, tapi dalam konteks yang baik lah. Oke, dalam konteks yang baik ya teman-teman. Ya, jangan konteks yang buruk ya, itu nggak boleh. Gimana tuh yang buruk, Bang? Nah, itu Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Haragotama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang tokoh muda yang ada di Kabupaten Kerinci, khususnya di Kayoaro nih teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ada Bang Ezi. Bang Ezi selaku bakal calon Bupati Kerinci periode 2024-2029. Mungkin di sini teman-teman Biar Paham Podcast ada yang belum mengenal dan ada yang sudah mengenal. Nah, bagi yang belum mengenal, mungkin bisa dipersilahkan nih buat Bang Ezi untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, teman podcastnya Fori. Selamat sore, sudah bergabung di podcastnya Fori. Anak muda yang kreatif, salut saya sama dia. Jadi ada yang belum mengenal saya, walaupun ada sebagian mungkin ya. Kalau ada yang belum nih, saya perkenalkan diri saya. Saya ini Ezi Kurniawan, SPD, lulusan kalau dulu namanya Stein. Ya, Stein Kerinci. Sekarang berubah menjadi IAIN ya. Jurusan apa, Bang? Jurusan biologi. Jurusan biologi. Jurusan biologi. Oke. Nah, terus? Ya, saya lahir di Kayoaro. Dia tepatnya di Sungai Bendung Air, desa kelahiran saya tuh. Di Sungai Bendung Air. Tahun 92, bulan 12, tanggal 15. Tanggal 15 ya? Tanggal 15, bulan 12, tahun 92. Tahun 92? Ya, tahun 92. Oke, mau nanya Bang. Ya. Dulu kuliah di Stein, yang sekarang IAIN ya? Ya, IAIN Kerinci. IAIN jurusan biologi. Biologi. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih, suka duka semasa kuliah nih. Semasa masih muda. Iya, masih muda. Ada sukanya dulu, coba. Kalau sukanya sih waktu kuliah itu ya teman-teman banyak. Oke. Teman-teman banyak. Dari Kumun, dari Jujun, dari Tamiai, dari Kayoaro, dari Sula, itu banyak teman lah. Banyak teman ya. Jadi membangun relasi yang masif gitu ya. Iya. Nah, kalau dukanya coba. Kalau dukanya banyak lah kalau dukanya. Banyak dukanya. Satu aja coba, satu. Satu dukanya kita ngekos dulu ya. Ngekos dulu kan di Kotokras itu namanya. Ya. Itu duka ngekos di Kotokras itu. Saya kan anak tunggal. Ayah sudah meninggal. Ya. Umur 2 bulan dalam kandungan Dalam kandungan ayah itu pergi meninggalkan. Waktu itu tahun 92 mungkin pertama kali dalam sejarah orang tua minum racun. Iya, bunuh diri. Kok bisa, Bang? Mungkin ya itulah mungkin ada faktor-faktor X lah. Oke. Itulah yang agak menyentuh hati saya tuh. Saya ditinggalkan, saya belum pernah melihat itu sosok ayah saya tuh, belum. Mukanya gimana, tingginya gimana, matanya gimana, saya nggak pernah lihat. Nah, itulah duka saya dari kecil sampai sekarang lah. Oke. Apakah motivasi Abang saat ini mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kerinci? Bakal calon ya? Bakal calon Bupati Kerinci ini karena orang tua? Bisa jadi. Bisa jadi karena orang tua. Karena juga kita dari perwakilan, dari dulu belum ada perwakilan kita di pemerintahan ini dari milenial dan Gen Z.
Ya. Sedangkan DPT kita saat ini itu 55% sampai 60%, DPT-nya itu Gen Z milenial. Itu isi DPT kita. Jadi untuk peluang lumayan cukup untuk mumpuni nanti di pilkada nanti. Semoga nanti teman-teman milenial dan Gen Z dapat mempercayakan haknya kepada kami. Nah, itu aja. Oke. Artinya suka dan duka semasa kuliah ya itu Ya. tadi ya. Ya. Nah, kalau background sehari-harinya apa, Bang? Kita selain jadi pedagang, kalau di Kayaro ini kan pedagang kebanyakan mayoritas petani kentang ya. Petani kentang. Ya, kita berdagang di usaha kentang. Pertanian kentang tadi. Pertanian juga kita melakoninya jadi petani, pedagang juga kita khusus pedagang kentang. Pedagang kentang ya. Ya. Nah, mau nanya, Bang. Sejauh ini sudah berapa lama Abang mengembangkan sayap di bisnis kentang tadi? Berdagang kentang ya? Berdagang kentang. Itu mulai dari 2009. Dari zaman saya SMA dulu. Udah mulai itu. Kumpul kalau kentang sekarang itu 10 karung, 5 karung. Saya jual di sini sama teman-teman dan yang lebih senior lah. Oke, zaman-zaman SMA itu tahun berapa tuh? 2009. 2009. 2009. Sekarang 2024. 2024. Ya. Udah sekitar 15, 20, 21, 22, 23, 24. 25 tahun hampir. 15-an? Ya. Ya, sekitar 15-an ya. 15 tahunan. 15 tahun. Sudah merintis bisnis kentang. Kentang, ya. Oke. Ya. Jadi toke kentang ya. Nah, toke kentang. Awal mula ya itulah. Ya, belajar kan. Awalnya belajar. Dan sekarang sudah apa ya? Jadi juragan kentang di wilayah Kerinci. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nama aja, Bang. Ya. Mungkin di sini ada yang belum mengetahui nih kisah perjalanan Abang semasa jualan-jualan kentang tadi. Ya. Mungkin ada intisari yang bisa diambil untuk memotivasi anak-anak muda yang sekarang ini baru merintis bisnisnya supaya nanti ke depan tidak patah semangat gitu dalam menjalankan bisnis. Kalau pesan saya sih untuk teman-teman yang muda mau merintis bisnis ini ya, itu yang pertama kali nawaitu niatnya, tujuannya, terus dan sikapnya, attitude itu sangat penting. Attitude kita sama pelanggan, attitude kita sama pembeli nanti itu haruslah, ya itu yang paling utama kan, kejujuran. Nah itulah yang paling utama, kejujuran. Kalau kita udah jujur, insya Allah apapun yang kita lakoni dengan sendirinya mengalir ya kan. Tapi kalau kita udah mengecewakan orang lain, sekali, 2 kali, 3 kali, nama kita udah rusak kan. Jadi gak ada lagi kepercayaan sama petani. Saya sering tuh ditipu. Wah, kalau dihitung-hitung sekitar 1M lebih ada. 1M lebih ya, ditipu. Perjanjian kan pertama kirim barang. Ya. Kirim barang dulu, nanti uang dikirim. Kan sistemnya kayak gitu sekarang nih. Iya. Saya percayakan sekali, saya kirim barang kentang senilai 10 ton. Pakai mobil truk ke Palembang waktu itu. Di pasar Jakabaring Palembang. Jadi saya percayakan, ya saya kirim barangnya. Pertama dia kirim. Total semua keseluruhan uang dari kentang itu dikirim. Ya. Yang kedua, saya kirim lagi. Dikirimnya juga, tapi separuh. Istilahnya, misalnya uang 100 juta nih. Dikirimnya 50 dulu. Halo Pak Izi, ini besok saya kirim lagi ya, tunggu barangnya habis. Nah, ya kan itu. Ah, yalah, nggak apa-apa Pak. Kita kan saling komitmen kan, sudah saling kepercayaan tadi. Ya. Terus yang ketiga lagi, kita kirim lagi. Ternyata sampai saat ini, nomor HP-nya nggak aktif lagi. Sampai saat sekarang ini. Buset, penipuan itu. Ya, penipuan. Tapi kesalahan kita, ya termasuk kesalahan saya juga kan. Rata-rata kesalahan teman-teman juga di pemain kentang ini, kita tidak punya surat komitmen yang resmi. Nah, jadi itulah nanti tujuan saya nanti, misalnya seandainya saya terpilih, tujuan saya untuk pedagang-pedagang kentang di seluruh Kerinci dari Mudik dan Hilir. Ya, Mudik dan Hilir, dari Moreak sampai Kayaro. Marilah kita kompak, sama-sama kita buat komitmen di pasar-pasar. Jadi kita tidak tertipu, mudah tertipu. Nah, jadi itulah intinya nanti. Jadi kita buat sistem seperti Medan. Medan kan seperti itu. Gimana tuh Medan, Bang? Medan bayar DP 10 juta. Kita siapkan barangnya. Nanti mobil penuh foto. Cekrek foto kan? Iya.
Nanti, Pak, halo, ini mobil kita udah penuh, gimana Pak untuk pembayarannya? Kau tolong kirim videonya kan gitu biasanya kan? Oke, ya. Video ini udah nih. Ya. Nah, udah, tolong kirim nomor supirnya, STNK dan SIM segala macam. Kirim, kirim nomor rekening, dikirim. Dana dikirim ke pengepul yang ada di Medan. Medan itu langsung kirim mobil berangkat ke pasar. Oke. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya. Nah, Artinya kepercayaan itu sangat-sangat penting. sangat penting, itu nomor satu. Itu nomor satu. Oke. Gitu. Itu dia teman-teman. Nah, balik lagi dari awal. Iya. Mungkin udah di-spill tadi salah satu motivasi ingin mencalonkan diri ya. Iya. Di kontestasi politik saat ini Iya. jadi bakal calon Bupati Kerinci gitu. Mm-mm. Mungkin lebih banyaknya kita pengen tahu nih teman-teman Biar Fun Podcast yang di sini yang menonton pengen tahu nih Bang. Yang backgroundnya sebelumnya ya, Iya, Abang backgroundnya tuh sebagai pebisnis. Iya. Pebisnis juragan kentang yang ada di Kayoaro. Mungkin di Kayoaro ini siapa yang nggak kenal Mayazi lah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ingin terjun ke dunia politik. Iya. Menjadi bakal calon Bupati Kerinci untuk periode saat ini 2024-2029. Ya. Nah, kenapa Bang? Motivasinya apa? Yang pertama yang tadi yang sudah saya katakan tadi ya. Ya, salah satunya udah di-spill nih teman-teman. Ya, ada spill tadi. Yang kedua, daerah pertanian. Kita kan Kerinci ini terbesar itu masalahnya penduduknya dan populasinya atau pekerjaan itu adalah merupakan petani. Oke. Petani. Jadi, khususnya di Kayoaro ya. Di Kayoaro ini pertama itu yang banyak yang mengeluhkan, pertama itu jalan usaha tani, terus pupuk, terus obat, terus bibit, dan pembiayaan atau permodalan. Nanti sekiranya masyarakat atau teman-teman setuju atau menginginkan saya menjadi wakil-wakil Anda semuanya di pemerintahan nanti, saya bertujuan nanti kita akan mengadakan adanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang mengelola keuangan berbentuk koperasi atau lebih dari koperasi. Nanti boleh petani pinjam di sana, boleh. Kurang modal misalnya 5 juta, 10 juta boleh pinjam. Bunganya kita kecil dari pinjol-pinjol istilahnya kan, dari koperasi yang lain kan itu. Oke. Ya, kalau pinjol itu kan berbahaya tuh. Iya, betul. Nah, nanti kalau ya berbahaya lah, pokoknya bahaya lah. Berbahaya kalau tidak dibayar. Ya, gitu, Bang. tidak dibayar. Kalau dibayar Tidak bayar ya aman lah ya. Tapi kan kalau di pinjol itu, kalau di pinjaman-pinjaman lain itu bunganya tinggi. Ya, rata-rata Jadi, bunga dari pinjol tuh memang tinggi sih. Tinggi dari yang lain-lain itu juga tinggi. Jadi kalau kita punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, nanti gampang itu. Semuanya dikontrol dari situ. Oke. Ya, dari petani pinjam sini. Kemana? Ke si A misalnya. Pinjam ke si A, mau nanam apa, kentang? Sekian. Nah, ini hasilnya sekian. Nanti bunganya kita atur sekecil mungkin. Jadi petani dapat kita bantu dengan permodalan di bank daerah gitu. Kerinci punya bank daerah gitu. Nah, jadi itu tujuan nanti itu. Dan untuk pedagang juga nanti itu. Pedagang yang kekurangan modal nanti kita pinjam ke bank daerah. Tapi syaratnya itu tadi. Pertama harus jujur lah. Nah, nanti dan ada syarat-syarat yang lain lagi kan itu. Yang penting kan harus jujur itu tadi. Totalnya ngilang nanti Bang. Iya, totalnya ngilang itu bahaya kan? Iya. Kayak yang tadi, yang disampaikan tadi. Iya. Udah DP, misalnya anggaplah 150, totalnya ngilang, totalnya nggak bisa dihubungin gitu kan. Ya, itu paling bahaya. Yang penting kita nanti kalau seandainya Tuhan berkehendak atau masyarakat berkehendak, itulah tujuan kami. Dan sekaligus kami untuk mewakili kaum milenial. Marilah kita, kan sekarang ini banyak lah ya, gonjang-ganjing sikut kanan, sikut kiri, sikut depan kan, hilir mudik, nggak ada lagi kayak gitu lagi. Disikut semuanya ya. Ya, kita semuanya Kerinci kan, Iya. Kerinci dari Moraima sampai ke itu semuanya Kerinci. Kita semuanya satu pohon besar gitu. Jadi bersatulah kita nih. Nggak ada lagi yang kiri, kanan, depan, belakang, itu nggak ada lagi. Ya. Apalagi kita yang muda-muda ini, kita lah untuk pemersatu orang itu ya kita lagi ini. Nggak ada lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu nggak ada lagi kan itu. Ya, artinya keterlibatan anak muda sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini ya. Ya, saat ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, DPP-nya rata-rata 55% Ya, dari anak muda. dari anak muda ya. 55% sampai 60%. Ya. Anak muda itu istilahnya kerjanya tuh cepat, tanggap, bersinergi, berkontribusi. Kalau kita ini zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini semakin maju. Teknologi semakin maju. Kita itu memang
butuhlah kontribusi untuk yang muda-muda ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, seperti contohnya nanti kita ada tujuan hilirisasi pertanian. Dari dulu nggak ada tuh yang namanya kentang kita jual ke pasar bentuknya masih kentang, Yap. ya kan? Nanti kita punya tujuan untuk anak muda-muda, Gen Z, milenial dan semua kalangan yang dewasa semua kita ciptakan produk yang berbasis kentang tadi. Oke. Seperti dodol kan kita udah ada dodol kentang. Dodol kentang. Ya, dodol kentang. Produk ya. Produk kentang. Oke. Nanti ada kita ciptakan yang namanya keripik kentang. Keripik kentang. Hilirisasi kita nanti bentuknya kayak gitu. Nah, keripik kentang nanti produksinya meningkat, hasilnya meningkat, jual belinya bisa berkali-kali lipat. Dan juga bisa memunculkan PAD untuk daerah. Daerah, ya betul. Membuka seluas-luasnya lapangan kerja juga kan. Gak perlu lagi orang Kerinci merantau ke sana, merantau ke sini cari pekerjaan. Di Kerinci sudah cukup pekerjaan ini. Ya. Udah banyak kan gitu. Tergantung kita lagi, tergantung pemerintah daerahnya bisa merangkul atau enggak kan gitu. Tujuannya semuanya bagus lah gitu. Oke. Nah, selain dari memakmurkan memakmurkan petani-petani yang ada di wilayah Kerinci ini, motivasi abang lagi apa untuk mencalonkan? Untuk mencalonkan diri lagi yang terutama ya untuk anak muda-muda lah. Kita ini semuanya generasi penerus bangsa ya. Untuk teman-teman yang ingin berkontribusi, marilah kita bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan Kerinci kita tercinta ini. Kerinci ini yang namanya sekepal tanah surga kan gitu. Iya kan? Kalau bukan yang muda, kalau bukan kita bersama lah gitu kan, yang memajukan Kerinci siapa lagi? Nah, gitu. Kita ini ibaratnya kertas putih yang masih polos. Tinggal mau ditulis apa? A, B, C, D. Silahkan kan gitu. Kita bisa semua. Ditulis A bisa, B bisa, C bisa. Tergantung kita lagi yang menanggapinya. Kita ini harus berjiwa positif. Nah, itulah. Berjiwa positif untuk kedepannya gitu. Balik lagi ya, lanjut ke pembahasan sebelumnya. Tadi kita sudah membahas tentang motivasi. Iya. Dan sekarang menurut abang nih, abang yang punya hajat untuk menjadi bakal calon bupati saat ini, dan ke depan semoga terrealisasikan. Amin. Kita ingin ada anak muda yang mendobrak sistem pemerintahan yang saat ini, untuk meningkatkan potensi-potensi wilayah dan potensi daerah. Nah, mau nanya bang, ada nggak sih gagasan yang menurut abang di sini belum ada atau sudah dijalankan tapi belum maksimal gitu? Yang pertama, kalau dari saya sendiri ya. Iya, dari abang. Yang pertama sendiri itu nanti kalau seandainya memang ada takdir lagi ya, takdir yang menentukan kan itu. Semuanya kita kan semua usaha semaksimal mungkin. Nanti kita nggak tahu nasib orang ke depan seperti apa ya. Iya, betul. Mana tahu mungkin di tahun ini abang tidak terpilih misalnya. Belum terpilih ya, terpilih. Tahun depan atau 3 periode lagi. Iya. Siapa tahu, karena umurnya masih muda juga kan. Alhamdulillah. Yang penting ya itulah. Itu nanti kalau memang sudah bagus, lumayan. Kalau nilainya mungkin saya nggak mau kasih nilai kan itu. Semuanya yang memimpin dari zaman dulu sampai sekarang dan terakhir dan yang akan datang, kita nilai yang terakhir dulu ya. Itu sudah bagus, sudah baik. Cuman nanti kita ke depannya, kita kan mau maju nih. Kerinci kan mau maju, nggak mungkin kayak gini terus kan? Iya. Mau maju, mau lebih dari daerah-daerah tetangga sebelah, tetangga yang lainnya. Kita ini punya potensi kita sangat besar. Pertanian kita besar, sumber daya kita besar, perkebunan juga kita besar. Kita inginnya nanti kalau di semua dinas itu nanti kita punya nomor WA dinas. Oke. Nah, itu yang pertama kan? Buat apa tuh bang? Digitalisasi. Oke, digitalisasi ya. Digitalisasi pemerintahan. Nanti apapun laporannya langsung ke WA dinas tersebut, dinas terkait. Jadi nggak ada lagi yang namanya, oh besok ya, nggak ada lagi.
Nunda-nunda ya. Nah, kita maunya cepat-cepat. Selesai nih, ini selesai. Ini selesai. Jadi semuanya serba cepat. Oke, artinya percepatan pelayanan akses. Pelayanan akses. Jadi langsung. Nanti nomor WA Bupati langsung kita tetapkan di website atau di Facebook dinas atau di Instagram dinas, kita tetapkan di situ. Oke. Jadi ada apapun keluhan masyarakat, jadi cepat tanggap. Nanti seandainya ada dinas yang kong-kalengkong, yang banyak ini itu, banyak ini itu tuh maksudnya gimana? ya nanti ya itu tadi menunda-nunda. Nunda ya. Jadi bupati, wakil bupati nanti tahu, oh dinas ini. Jadi kita perlu tindak lagi. Ada apa? Masalahnya apa? Ibaratnya ini kamu sudah difasilitasi semuanya. Ini bulan kamu misalkan gaji sudah ada kayak gitu. Ini udah ada. Kenapa masyarakat ditelantarkan kan itu? Yeah. Jadi itu nanti kita digitalisasi semua dinas lah. Semua dinas wajib. Terutama dinas PU ya. Dinas PU, dinas kesehatan, dinas pertanian. Itu yang kita utamakan nanti. Kenapa tuh harus diutamakan dinas PU, dinas pariwisata dan dinas pertanian menurut pandangan Abang? Pertama, kalau dinas untuk PU, kita kan Kerinci sekarang ini rawan bencana. Oke. Ya, jadi nomor WA tadi itu harus cepat tanggap. Apabila terjadi bencana, halo Pak, tolong bantu ini, langsung datang ke lokasi. Oke. Ya, tidak menunggu lama. Setelah ibaratnya nanti ada yang sakit lewat ke jalan, oh ternyata jalannya longsor, terlambat tanggap. Ini bahaya ini orang di ambulan nih. Nah, terus untuk kesehatan sama itu harus cepat tanggap. Ambulan segerakan, standby-kan, dokter standby-kan di rumah sakit. Ada apa-apa layani dengan cepat. BPJS kita layani dengan cepat. Kita jangan kalah dengan tetangga sebelah, dengan daerah-daerah sebelah kita ini harus cepat-cepat semua. Terus untuk pertanian sama tadi. Jalan pertanian kami Pak terjadi longsor di daerah jalan pertanian. Pertanian kami butuh pupuk, segera ke lapangan. Ya, itulah perlu kecepatan akses. Ya, kecepatan akses dan informasi ya. Ya. Dan solusi masalah, nanti masalah ada solusi, langsung terjun menyelesaikan permasalahan. Harus cepat. Oke. Ya, itulah. Nah, kalau gagasan yang lain Bang, selain dari percepatan akses, mungkin banyak nih problem-problem yang kita tahu nih di wilayah Kerinci, seperti bencana tadi udah disampaikan. Ya. Terus juga mengenai apalagi infrastruktur, mungkin infrastruktur pariwisata, karena jujur ada yang ingin ditanyakan juga nih ke Abang boleh. Mengenai potensi pariwisata yang ada di wilayah Kerinci ya. Kita tahu di Kerinci ini orang yang ada di luar mau ke Kerinci itu kurang afdol kalau seandainya nggak ke Kayawaro. Benar nggak Bang? Betul. Nah, itu menanya, kalau seandainya Abang terpilih nih nanti ke depan, Abang juga bisa dikatakan ini ya, pemuda wilayah Kayawaro gitu kan. Tokoh lah di wilayah Kayawaro ini kan. Menanya, ke depan Abang mau apain nih Kayawaro nih supaya bisa lebih maju lagi pariwisatanya gitu. Pariwisata ya. Yang pertama itu kita harus infrastruktur ya. Jalan itu paling utama. Seperti sekarang ini jalan di kaki Gunung Kerinci tuh. Itu jalannya lubangnya terlalu dalam. Motor pun kita bawa motor tuh agak susah kan itu. Itulah. Jadi modal pertama nanti ya kita benahi itu jalan. Jalan dan kebersihan pariwisatanya. Sekarang itu di kaki Gunung Kerinci kan saya udah 3 kali ke sana tuh. Kotor, sampah banyak di sana. Nanti kita buat gebrakan, nanti siapa yang turun bawa sampah wajib 1 kilo, 5 kilo turun. Jadi lama-lama kan bersih. Oke, menarik pariwisata. Menarik pariwisata ya. Terus wisata kuliner. Kita sekarang di Kayawaro ini wisata kulinernya tuh masih minim. Wisata kulinernya kan? Karena apa tuh Bang? Mungkin karena faktor tempat ya? Iya, tempat lokasi. Kalau di ibaratnya di seberang jalan kebun teh kan? Di seberang jalan sini udah perumahan warga. Jadi lokasi kita cukup minim. Jadi untuk gebrakan yang akan datang, insya Allah ya, nanti kita akan bergabung dengan PTP
PTPN ini. PTPN ya? Iya, PTPN. Kita minta bantu, kita alokasikanlah lahan sedikit untuk wisata kuliner kita. Wisata kuliner, tempat santai, tempat seperti, boleh saya katakan, seperti di lapangan Merdeka, Sungai Penuh. Oke. Ya, kita buat di M10. Itu pusat nanti. Pusat keramaian. Nanti hari Minggu itu kita ajak-ajak ibu-ibu jogging kan. Kan? Senam, Iya. kita senam bersama. Setiap hari Minggu kita adakan senam bersama di M10. Jadi kan untuk meningkatkan pariwisata lokal juga kan itu. Nanti roda-roda ekonomi berputar nanti. Mau beli cilok ada di sana. Mau beli some ada di sana. Semuanya kita sediakan tempatnya. Sekarang kan itu masalah tempat. Jadi ya karena minim tempat, jadi yang jualan juga sedikit kan gitu. Artinya Bang mencoba mencetuskan ya? Ya, karena belum ada ya? Belum ada sekarang. Coba untuk mencetuskan ruang terbuka untuk masyarakat wilayah Kerinci khususnya di Kayu Aro. Iya, di Kayu Aro. Nah, yang di dalam ruang terbuka ini ya, ada aktivitas masyarakat yang saling mendukung. Di satu sisi bisa mendukung kesehatan tadi, aktivitas-aktivitas lain, dan juga yang terakhir support UMKM. Ya, support UMKM. Semuanya berputar, roda ekonomi kita nanti berputar. Ekonomi berputar, pertanian, pariwisata, UMKM, semuanya di Kayu Aro insya Allah akan berputar dengan sendirinya. Itu akan cepat. Makin lama makin cepat, makin naik. Nah, itu efeknya nanti untuk daerah itu. PAD daerah meningkat. Pariwisata kan udah meningkat nih. Iya, betul. Otomatis PAD meningkat. Nah, kan gitu. Iya sih. Saya juga kemarin pernah diskusi juga dengan beberapa bakal calon nih, yang sebelum-sebelumnya mungkin bisa kalian lihat di channel YouTube-nya Fori Creative Space. Saya membahas sedikit tentang UMKM. Nah, menurut tanggapan Abang nih, gimana caranya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan UMKM yang ada di wilayah Kerinci nih? Karena contoh, posisinya saya sekarang sedang merintis bisnis UMKM juga nih. Selain di media kreatif, saya juga membuat suatu brand namanya Seroloni yang saya pakai. Serolo brand ya? Nah, ini brand lokal gitu ya. Ya, ada beberapa faktor yang mungkin belum boom gitu kan. Iya. Nah, sekarang pelan-pelan mencoba untuk merintis gitu Bang. Nah, tanggapan Bang, kendala UMKM saat ini apa, dan mungkin ketika Bang terpilih nanti, ada nggak sih support system untuk UMKM di wilayah Kerinci ini? Bukan hanya saya aja, tapi semuanya gitu. Itu pertama kali kalau menurut saya ya, pendapat saya kalau kendala itu mungkin yang pertama itu tadi permodalan. Permodalan itu yang pertama kalau bagi saya ya. Kalau nanti modal kita ada cukup, nanti bisa dibantu. Kalau kurang, nanti dibantu oleh BUMD tadi. BUMD yang tadi kita tadi sampaikan. BUMD. Nanti untuk pemasarannya, kita kan punya dinas terkait ini. Dinas pariwisata, dinas perdagangan. Nanti semuanya kita punya akun-akun ini, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya, website kita semua pasarkan di seluruh daerah tangga sebelah. Ya, kita sekarang zaman udah canggih kan. Ke mancanegara bisa kita bantu kita pemasarannya nanti. Nah, itu marketingnya kita bantu, semuanya kita bantu. Karena apa? Karena kalau cuma individu yang melakukannya mungkin bisa, tapi lebih afdol, lebih cepat, lebih kencang jalannya kayak gitu. Kalau ibarat motor digas sampai gigi 5, gigi 6, ya kan? Nah, gigi 5, gigi 6 motor cepat kan? Nah, itu harus ikut campur pemerintah. Pemerintah ikut campur, membantu kan sebagai prasarana masyarakat. Kita tahu di wilayah Kerinci ini ada Kerinci Mudik dan Kerinci Hilir. Yang kita tahu isu-isu saat ini memang saling terpecahkan karena geografisnya jauh nih. Kerinci Mudik sama Kerinci Hilir. Di atas dan di bawah gitu kan. Betul. Nah, menurut tanggapan Abang nih, gimana caranya supaya bisa menyatukan kembali dua daerah ini? Ya, karena goreng-gorengan politiknya keras nih. Oh, kita harus milih orang yang dari Mudik. Terus yang dari Hilir, ada lagi yang ngomong nih, kita nggak mau kalah lagi, harus dari Kerinci Hilir gitu.
Nah, tanggapan Abang selaku anak muda Iya. yang di tengah-tengah netral ya. Netral Nah, ya. gimana tuh? Kalau pandangan saya sih, semuanya sih relatif ya. Dibilang kelinci hilir, dibilang kelinci mudik. Orang kaya orang ada juga di hilir. Keluarga saya ada di hilir. Ya. Jadi ini cuman ya itulah strategi mungkin politik mungkin ya. Ya. Nah, itu politik aja tuh sih. Nggak ada lagi yang namanya yang saya katakan di awal tadi kan, kelinci hilir, kelinci mudik. Ya untuk apa digoreng-goreng terus? Nggak ada gunanya digoreng-goreng kan. Semuanya kalau kita nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin kelinci. Nggak ada orang bilang, oh Bupati Kerinci Hilir, nggak ada orang bilang. Kecuali Kerinci Hilir udah mekar, ya boleh lah kan. Oh iya, betul. Tapi kalau menurut Abang, setuju nggak kalau Kerinci Hilir tuh dimekarkan? Sangat setuju. Kenapa tuh Bang? Nanti akan menghasilkan PAD daerah yang lebih tinggi lagi. Nanti kita banyak tenaga kerja, misalnya nih, Kerinci Hilir udah mekar, dapat bupati lagi, dapat wakil bupati, dapat DPR lagi, dapat guru. Ya. Nah, jadi membuka lowongan pekerjaan sebesar mungkin. Nanti PNS nanti bertambah lah, ya kan? Rumah sakit nanti ada lah di sana kan? Ya. Jadi tambah rumah sakit, tambah yang tenaga kerja di rumah sakit. Jadi meningkat semua status ekonomi kita di Kerinci Hilir dan nanti kan Kerinci Hilir dan di Kerinci apa nanti namanya kita nggak tahu kan itu di Kerinci lah istilahnya sini. Itu saya sangat mendukung. Saya mendukung ya. Sangat mendukung. Karena saya sepakat juga nih sama Maezi gitu kan. Contoh yang paling menonjol ya yang saya tahu ya di wilayah pemekaran di Indonesia ini yang saya tahu itu di Bandung. Karena ya. Saya lama di Bandung. Bandung ya. Nah, Bandung itu ada kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan di wilayah Soreang Bawah Kabupaten Bandung. Dan ada 3 nih. 3 ya. Secara pemetaan geografis hampir sama wilayah Bandung dan Kerinci. Kerinci Tengah, Kerinci Mudik, Kerinci Hilir. Oh sama ya? Kerinci Tengah itu ya Sungai Penuh gitu. Sungai Penuh. Kerinci Mudik ya di wilayah Semerup, Sulak Karioro gitu-gitu. Iya. Nah yang di bawah Hilir beda lagi Sanggaran Agung dan sekitarnya. Ujung dan sekitarnya. Kalau seandainya 3 ini dimekarkan, otomatis betul yang Abang sampaikan tadi bisa meningkatkan PAD di setiap wilayah. Karena APBD-nya beda-beda nih. Iya. Ya kan Bang? Iyalah. Dan otomatis PAD-nya meningkat, masyarakat di wilayah sana terkoordinir dengan baik gitu kan, dan juga bisa sejahtera gitu. Ya. Sama sekarang tuh. Kalau sekarang ini lebih kurang 1,3 triliun pengolahan PAD di Kabupaten Kerinci. Oh iya? Ya, 1,3. 1,3. Nanti dibagi-bagi belanja pegawai berapa, dinas ini berapa, dinas terkait berapa, dinas PU berapa. Nanti dibagi-bagi. Makin lama makin kecil kan? Karena udah jatah-jatah masing-masing. Tapi apabila nanti Kerinci Mudik atau Kerinci Hilir mekar, 1,3 jadi 2 bagian. Ya kan? Ya, jadi betul. nambah besar. Betul. Jadi manfaatnya nambah luas. Gitu. Memang saya sangat setuju lah untuk pemekaran tadi. Tapi bukan memecah belahkan juga ya? Ya, bukan memecah belahkan Kerinci. Karena kalau saya di luar itu, walaupun orang Sungai Penuh nih, saya tetap gaungkan satu gitu. Suku Kerinci. Suku Kerinci. Karena kita satu suku gitu. Bukan beda ini Kerinci Mudik, Kerinci Hilir, Sungai Penuh. Perbedaan Sungai Penuh dan Kerinci itu sangat-sangat tidak logis menurut saya ya. Iya, betul. Karena Sungai Penuh ada karena Kabupaten Kerinci. Iya, betul. Itu menurut pendapat saya, Bang. Iya. Kalau pendapat Abang lagi ya. Ya, pendapat Abang gimana tuh? Ya, nggak ada lagi itu yang saya bilang pertama tadi. Nggak ada lagi Kerinci Hilir, Kerinci Mudik, Kerinci Tengah. Kita ini satu rumpun. Tapi nanti apabila mekar, alhamdulillah kemenangan untuk kita semua. Kemenangan untuk kita semua ya. Semuanya kita menang gitu istilahnya kan itu. Manfaat bagi kita bersama. Anak cucu, ibaratnya saya belum punya cucu ya. Tapi saya pandangannya agak lumayan jauh nih. 10 tahun ke depan udah punya cucu nih kayak. Amin. Amin. Untuk anak cucu kita nanti itu ke depannya itu. Apabila udah mekar, oh ini butuh pegawai ini, masukkan ke dinas ini. Di mana tempatnya misalnya di Sanggaranggung gitu. Nah, nanti putra-putra daerah lah yang akan memajukan daerah tersebut. Jadi kita nggak akan bersikutan lagi karena udah mekar kan itu.
Ya, siku sana siku sini udah Ah. nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi namanya yang A B C D, nggak ada lagi kayak gitu. Artinya no sikut-sikut gitu. No, kita sikut. Ya, kita uruslah daerah kita masing-masing kan itu. Oke. Ah. Oke, menarik teman-teman. Iya. Nah, balik lagi. Lanjut, Bang. Ya. Kita bicara seputaran akses untuk wilayah ke Kerinci ini. Ya. Kita tahu di Kerinci orang ingin berkunjung di sini Ah. butuh waktu yang lama, Ya, betul. memakan waktu kalau misalkan dari Jambi ya, Ah. itu 10 jam. Dari Padang mungkin 6 sampai 7 jam lah. Betul. 6 sampai 7 jam ke sini. Nah, menurut tanggapan Abang, solusinya gimana untuk bisa percepatan akses tadi? Akses tadi ya. Ya sering saya bilang katakan tadi itu yang pertama ya infrastruktur jalan kan. Jalan kita tuh harus bagus. Setidak-tidaknya kita punya jalan walaupun nggak terlalu bagus, cuma ya lubang itu ya dikurangi lah kan itu. Lubangnya dikurangi lah gitu. Lagian kita juga punya yang namanya Bandara Depati Parbo. Bisa kita manfaatkan untuk mempercepat transportasi. Nanti kita ya makin lama makin lambat laun nanti kita konsultasi sama Depati Parbo, tolong bikin penerbangan ke Padang misalnya kan. Kalau sekarang belum ada mungkin diadakan misalnya. Ke Jambi kalau mahal mungkin ya kita subsidi misalnya gitu. Iya, betul. Nah, jadi pariwisata pun nanti oh iya kita main Kerinci berapa tiketnya? Ah cuman 200.000. Yuk lah murah. Nah, kan itu kan ya. Iyalah kita dari Padang ke Kerinci berapa? Daripada kita naik mobil 7-8 jam. Nggak tahu kita risiko di jalan atau longsor atau segala macam. Iyalah kita naik pesawat berapa? Oh 300.000. Ayolah kita ke Kerinci. Nah, jadi itulah kalau menurut pendapat saya solusinya kayak seperti itu. Penting yang pertama infrastruktur jalan dan penggabungan daerah dengan Depati Parbo nanti. Nah, jadi semua meningkat nanti. Mungkin sungai penuh kecipratan. Kecipratan apa? Kecipratan rezekinya. Oh. Iya kan. Data pariwisata mau kemana? Mau ke Kayu Aro, mau ke Kerinci. Tapi lewatnya sungai penuh. Iya kan? Ya. Setidaknya nanti entah beli keripik, entah beli sate Amir. Nah, kan? Sate Amir. Iya, sate Amir ya. Sekalian sedikit promosi ini. Sate Amir ya. Terkenal tuh Sate Amir ya. Iya. Di Sungai Penuh, di Sungai Penuh. Iya. Kita mau beli nanti yang lain-lainnya kan. Nanti semua kecipratan. Nanti lewat di Lubuk Nagodang. Ah, mau mampir beli dodol kentang. Jadi putaran ekonomi UMKM. Insya Allah lah. Insya Allah. Buat teman-teman yang belum tahu nih, di Lubuk Nagodang itu khusus untuk oleh-oleh khas Kerinci, Khas yaitu Kerinci. dodol kentang gitu Dodol ya, Bang. kentang. Ada nanti ada juga tuh namanya keripik kentang ada juga. Keripik kentang juga ada? Ada. Oh. Tapi ya nanti mungkin belum terlalu terekspos mungkin kan. Ya, nanti kalau bersamalah pemerintah daerah nanti tolong promosikan ini dodol kentang kita, naikkanlah ratingnya lagi. Itu modal itu UMKM lokal asli. Iya, produk lokal. Bahannya dari kayu aro asli, dari Kerinci asli bahannya. Yang buat juga orang Kerinci asli, ya kan? Ya. Nah, itu harus kita tingkatkan UMKM itu. Karena itu kunci kesejahteraan kalau bagi saya kesejahteraan masyarakat Kerinci ya mulai dari petani, dari pedagang, dari tempat pariwisata, UMKM itu sangatlah harus kita tonjolkan lagi. Oke. Ya. Ya. Dan penyuplainya kentang dari Maizi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Salah satunya ya, salah satunya. Mungkin banyak nih, teman-teman banyak yang nih lain. toke-toke kentang yang ada di Kayu Aro gitu. Ya, banyak lagi yang lebih senior masih banyak. Ya, karena saya tahu dodol kentang itu sangat-sangat unik di Indonesia ya. Ya. Mungkin bisa dibilang ciri khas Kerinci itu ya dodol kentang. Ya, betul. Saya tahu di Bandung, di wilayah Jawa Barat itu ada dodol Garut. Dodol Garut, ya betul. Dodol Garut terkenal kan? Terkenal, tapi bukan dari kentang, bahannya bukan dari kentang. Ya. Nah, gimana caranya supaya orang-orang di luaran sana, di wilayah Indonesia ini tahu dodol kentang ini ada loh di Kerinci, khasnya Kerinci. Khasnya Kerinci. Dan itu harus marketingnya digaungkan lagi, dimasifkan lagi gitu. Ya. Nah, kalau seandainya mau terpilih, mungkin arahnya mau ke sana ya. Ya, kita mau ke sana. Kita gaungkan lagi UMKM-nya. Apalagi yang dodol kentang yang sudah ada. Nanti yang belum ada kita realisasikan lagi, yang sudah ada kita bantu untuk promosikan lagi ke daerah-daerah kan. Sekarang gampang lah, ibaratnya ya dunia itu di genggaman kan. Iya kan? In your hand. Iya kan?
Saya nggak mau sebutin nih slogan apa, mungkin bisa dicari di sini. Ada slogan suatu perusahaan gitu. Ya, betul. Word in your hand. Ya. Oke. Semuanya di sini. Halo. Nah, kan semuanya di sini. Dan tergantung lagi cara kita bagaimana kita manfaatkannya lagi. Mungkin ya yang UMKM mungkin itu ya ibaratnya mungkin agak awam, mungkin butuh bantuan dengan rekan-rekan yang sudah mahir. Nah, silakan bantu ibu-ibu tadi, ibu UMKM tadi kan, apa dibantu promosi di ya sosial media, itu yang paling penting lah. Itu saya bilang tadi, apa tadi? Dunia dalam genggaman. Ya, dunia dalam genggaman. Nah, itulah istilahnya lah. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan lagi, Bang. Ya. Saya mau mengarahkan ya 2 pertanyaan lagi lah ya. Ya, boleh. Saya mau mengarahkan sedikit tentang generasi Y dan Z. Kita ini masuk generasi Z ya. Kita Z ya. Z ya. Nah, untuk generasi Z ini saya terkadang miris melihat Betul. kondisi-kondisi yang terjadi, tidak ingin oknum ya, Ya, betul. tidak ingin terlibat di pemerintahan, nggak usah di pemerintahan deh, keterlibatan di masyarakat gitu. Ya, betul. Nah, menurut tanggapan Abang, bagaimana cara kita bisa menggaungkan lagi, oh anak muda ini punya potensi dan bisa mensejahterakan masyarakat melalui kontribusinya di kemasyarakatan gitu. Ya. Nah, ada tips nggak Bang? Tipsnya ada. Sama seperti Abang nih yang Ya. ingin berkontribusi untuk pemerintahan yang ada dan mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kerinci gitu kan. Nah, kita ingin ada Bang Ezi 1, Bang Ezi 2, Bang Ezi 3 ini ke depan dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira ada saran nggak Bang? Kalau Tipsnya. Tips kalau tips dari saya pribadi saya ya. Kalau tips dari saya itu kemungkinan ya. Gen Z sekarang itu banyaknya tadi pegang HP, main HP. Scrolling TikTok, naik turun, main game kan. Itu menurut saya boleh. Itu kan sekedar untuk ibaratnya menghilangkan stres. Kalau masih muda stresnya apa sih? Gak ada stresnya kan? Yang stres itu kan bapak-bapak, istilahnya kan stres mikirin kerjaan, aduh pusing ini mikirin ansuran kan, stres kan ya kan. Kalau kita masih muda stres apa lagi? Hiburan itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau Gen Z itu tidak terlalu membutuhkan game-game itulah tersebut. Jadi untuk kita menghilangkan tradisi game tadi, kita buat nanti kalau saran saya itu buat nanti sistem seperti dulu lah, seperti saya kecil-kecil. Apa tuh Bang? Olahraga. Okay. Nah, dinas olahraga terkait turun tangan ke SD, sekolah-sekolah. Ini besok kita lomba ini. Yeah. Besok kita lomba basket, kita lomba main voli, kita mau lomba main sarung apa tadi tambang misalnya kan. Yeah. Jadi dia itu nggak kepikiran main HP lagi. Ya, memang kalau kita yang tahu HP itu handphone ya, itu bisa positif. Kalau bagi anak-anak itu dia nggak tahu nanti. Itu yang akan ibaratnya merusak generasi kita nanti karena permainan tadi. Dia terlalu fokus di permainan. Nanti mau pulang sekolah main ya kan. Nanti mama, halo itu Budi, tolong itu sapu bersihkan. Enggak lama mau main dulu. Ya kan. Kalau kita dulu enggak, tolong itu si Ezi gitu kan. Siap gitu ya. Siap. Ma, itu tolong cuci piringnya dikit atau sapu rumah. Oh ya siap, Ma. Ya kan. Kalau sekarang kan enggak tuh. Oh tunggu Ma, tunggu bentar lagi. Nah, nanti akhirnya apa? Nanti ya kacau lah. Nanti di dalam mindset kita nanti pulang sekolah main itu. Sebenarnya tentang mengaturkan mindset. Kalau mindset kita dari kecil kita udah ibaratnya dididik, habis pulang sekolah belajar misalnya, habis pulang sekolah bantu orang tua, habis pulang sekolah misalnya kumpul sama teman-teman gitu. Nanti tumbuh sendiri tuh jiwa sosialnya nanti. Tapi kalau kita main HP terus, aku rasa itulah sangat saya prihatin lah sekarang ini. Nah itu perlu kita rubah lah besok. Ya seandainya nanti misalnya insya Allah ada tujuan kami ke sana terpilih nanti, mungkin dinas olahraga nanti kami gaungkan lah dinas sama dinas pendidikan juga. Oke. Ya. Dan juga saat ini ya yang saya tahu yang saya tahu itu game online sudah ada wadahnya.
Ya. ESI gitu. Betul, betul. E-sport Indonesia. Betul. Nah, mungkin dari dinas olahraga tadi bisa rangkul lagi. Ya, setuju tuh. Nah, mana tahu potensi-potensi anak-anak yang suka main game tadi, tahu bisa jadi atlet e-sport. Betul. Bisa disatukan lagi dan diwadahi gitu. Betul. Mana tahu bisa jadi atlet dan bisa mengharumkan Kabupaten Kerinci. Ya, betul. Itu tadi. Itu betul. Itu yang saya katakan tadi kan. Kita mungkin boleh main, boleh. Cuman dalam tempatnya kan gitu, dalam tempatnya tadi. Jangan main, ya habis pulang main, tidur main. Nanti banyak deh, mata rusak. Iya kan? Iya. Teman-teman saya, adik-adik saya itu banyak tuh. Bang, coba kamu lihat, itu jelas nggak? Apa tuh? Nggak nampak tuh, apa bacaannya tuh? Saya aja masih ibaratnya ya masih tergolong udah lewat umur dari mereka. Jelas saya lihatnya kan. Oh, itu Budi bacanya. Coba kamu lihat, nggak jelas. Jadi apa itu tadi efek samping karena kita sering bermain game tadi. Karena habit bermain di game tadi ya. Ya boleh bermain, bukan nggak boleh. Cuman aturlah jadwalnya 1 hari 2 jam misalnya. Udah main, udah bantu orang tua lagi. Sosialisasi lagi sama teman-teman, bermainlah. Nanti tumbuh sendiri tuh jiwa sosialnya nanti. Kalau di dalam hadis itu sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Nah betul. Ya betul. Oke, terakhir. Ya. Penutup nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman Biar Paham Podcast yang menonton di sini dan rata-rata masyarakat yang ada di wilayah Kerinci nih yang menonton, Bang? Ya. Abang sekarang ini mempunyai hajat untuk menjadi bakal calon Bupati Kerinci tahun 2024 sampai dengan 2029 ini. Ya. Waktu yang tidak singkat, bisa dibilang 5 tahun itu kontribusinya sangat-sangat berdampak nih. Ya. Salah langkah, kita nggak tahu Kerinci mau dibawa kemana. Betul. Nah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan ke masyarakat Kerinci, teman-teman Biar Paham Podcast? Mungkin saya sampaikan sedikit ya. Kalau untuk Kerinci ini memang pertama branding wisata Provinsi Jambi ya. Ya. Di Sumatera pun Gunung Kerinci itu spotnya terindah. Jadi mari kita tingkatkan wisata kita dengan menjaga kebersihan tempat wisata, penggaung wisata nanti kita ajak berdiskusi bersama. Dan selanjutnya untuk daerah pertanian kita, nanti daerah pertanian kita genjotkan lagi untuk meningkatkan PAD daerah dan penghasilan petani-petani kita biar agar sejahtera kan gitu. Ya. Mungkin untuk UMKM kita bantu lagi, sosialisasi lagi agar meningkatkan daya beli di UMKM tersebut. Jadi penghasilan nanti akan meningkat. Dan untuk saya pribadi, untuk ambisi mungkin saya tidak ada ambisi. Tidak ada ambisi walaupun saya mungkin ya namanya politik. Iya betul. Ada yang singgung kanan, singgung kiri, singgung atas, singgung belakang. Saya nggak ada bermaksud apa-apa. Nama politik saya politiknya AABB gitu istilahnya kan. Saya nggak bisa. Oh ini itu saya nggak bisa kayak gitu. Memang saya ingin mengajak teman-teman semua yang generasi Z, generasi milenial, generasi muda, dan generasi yang telah lanjut, marilah kita bersatu lagi. Nggak ada lagi yang namanya Kerinci Hilir, Kerinci Tengah, Kerinci Mudik. Kita ini satu. Dari dulu kita namanya Kerinci. Kalau kita udah jadi bupati ya Bupati Kerinci. Ya betul. Ya kan? Ya. Jadi wakil bupati ya wakil Bupati Kerinci. Nggak ada lagi. Oh jadi wakil Bupati Kayaro, nggak ada kayak gitu, ya kan? Oh wakil bupati mana nih? Danau, nggak ada gitu kan, nggak ada lagi. Nah, itulah. Nanti saya bertujuan untuk niat pribadi untuk mengabdi untuk memajukan Kerinci. Nah itulah memajukan Kerinci lewat jalur politik tadi. Politik ya mungkin banyak yang bilang politik A, B, C kotor, bersih. Ya tergantung kita ya yang menyikapi. Nah kalau kita di jalur yang bersih, kita di jalurnya kita aman-aman, nggak ada kita ya saya bilang tadi singgung kanan singgung kiri nggak ada lagi ya gitu. Kalau tujuannya sudah fokus untuk mengabdi dan untuk memajukan Kerinci ini, ya sikut kanan sikut kiri itu ya no problem gitu. Ya no problem. Ya boleh sikut kanan tapi dalam konteks yang baik lah. Dalam konteks yang baik ya teman-teman. Ya jangan konteks yang buruk ya itu nggak boleh. Gimana tuh yang buruk Bang? Nah itu ya, itu dia teman-teman Biar Paham Podcast.
ngobrolnya lumayan seru nih dari awal sampai akhir. Karena mungkin satu generasi kali ya. Iya, jadi enak ngobrolnya kan. Jadi tektokannya gokil lah. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Ezi sudah berkesempatan hadir di podcastnya saya. Karena tujuan saya di sini untuk mencerdaskan masyarakat di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh juga. Iya. Kerinci dan Sungai Penuh, suku Kerinci lah ya. Suku Kerinci. Suku Kerinci, Ya. agar ke depan itu yuk sama-sama kita berkontribusi untuk wilayah kita ini. Ya. Wilayah kita ini punya potensi yang sangat-sangat besar. Tapi SDM-nya lagi yang belum maksimal gitu. Ya. Jadi ke depan semoga dengan adanya Bang Ezi yang bisa dikatakan saat ini pemuda yang berani menggaungkan diri, ya saya mau maju nih di kontestasi ini, di bakal calon bupati ini. Ya. Abang salah satu anak muda nih, satu-satunya mungkin ya. Alhamdulillah. Saya nggak tahu nih, ada lagi atau enggak. Kalau misalkan ada, mungkin bisa dikomen di YouTube-nya saya, di podcastnya ini. Kita undang di podcast. Ya. Gitu. Ya, setuju tuh. Oke, sebelumnya terima kasih Bang. Ya, sama-sama.